Opa Singa Tua channel yang merakyat, channel yang Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dorong Anies menuju perubahan. Dorong Anies menuju perubahan. Dorong Anies menang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dorong Anies. Salam perubahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Dorong Anies di Opa Singa Tua channel. Oke. Pada Selasa pagi ini Opa mau coba menyebarkan, mensiarkan nukilan video tentang perubahan, tentang Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ada beberapa video yang Opa akan lemparkan kepada rakyat yang cerdas, rakyat yang waras. Oke, sebelumnya tonton, ada beberapa video yang ente bisa saksikan sama-sama sambil ngopi. Kampanyekan kepada keluargamu minimal, kampanyekan kepada sepupumu, kampanyekan kepada tetanggamu. Jangan kau pilih presiden karena kau dikasih duit. Itu minimal dakwahmu. Ini saatnya, bos. Saatnya memperbaiki negaramu ini 2024. Jangan masa bodoh. Nggak usah sebarkan hoax. Cukup 2024. Jangan pilih karena kau dikasih duit. Jangan pilih karena rasnya, tapi pilih karena baik. Kamu yakin? Bodoh kalian kalau kau tidak bisa pisahkan mana orang baik, mana orang jahat. Sekarang apa? Caranya gampang. Ada jejak digital. Sekarang ada semua jejak digitalnya. Minimal kau ikhtiar mencari orang baik. Soal kau salah pilih, kau sudah yakin ini baik, ternyata kau ditipu, bukan urusan. Nah, setelah sama-sama yang kita saksikan video yang betul syarat pesan dari pemimpin yang betul-betul tepat, yang betul-betul amanah, yang betul-betul agamis, yang begitu santun, yang betul-betul tidak membohongi rakyatnya. Tadi kita bisa simak videonya, dan selanjutnya Opa akan menyampaikan ada beberapa catatan-catatan yang menarik, terutama Opa ambil dari kita tahu siapa itu Abang Iwan Fals. Nah, Abang Iwan Fals melakukan survei lewat Twitternya dan diliput oleh Liputan 6. Nah, nanti segera Opa bacakan hasil daripada polling dari abang kita Iwan Fals yang dia juga bingung untuk besok nih siapa nih, bingung pemilih, tapi rakyat tetap memilih dengan polling dari Twitternya Iwan Fals yang unggul, dan yang menang tetap konsisten dan stabil Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang berbingkai dengan amin. Opa dengerin nanti ya, Opa bacakan ya. Oke.
Salam perubahan, salam perubahan. Oke, Opa akan membacakan dari temuan-temuan Opa, nukilan-nukilan Opa yang Opa ambil, yang Opa comot, dan Opa lemparkan lewat corong Anies. Ini yang membacakan ya. Dari media liputan 6, bunyinya seperti ini. Iwan Fals bikin polling di medsos usai debat Capres 2024, mengaku bingung pilih siapa, kata Bang Iwan Fals ya. Opa lanjut ya. Hitung mundur pemungutan suara Pilpres 2024 terus mendekati akhir. Di tengah itu musisi Iwan Fals yang dikenal lewat lagu-lagunya yang bertema kritik sosial, ternyata sempat menggelar polling kecil-kecilan tentang calon presiden. Tentang calon presiden, kurung buka kurung tutup capres. Para capres telah melakukan debat perdana mereka pada 12 Desember 2023 kemarin, dan direspon masyarakat Indonesia termasuk Iwan. Pelantun lagu Bento ini, tahu kan lagu Bento? Lagu Bento tuh Opa denger gini ya. Namaku Bento, rumah real estate, begitu banyak harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko paling. Udah penghafal tuh ya lagu Bento, kita kenal ya. Membuat polling usai debat Capres Pemilu 2024 di akun 10 Twitter milik Bang Iwan Fals. Kemudian ia menulis pasangan capres cawapres sesuai nomor urut. Habis debat kita polling lagi, kasih tahu temen dan keluarganya, suruh ikutan katanya. Tulis musisi itu pada Selasa 12 Desember 2023. Sebanyak 36.000 lebih warganet mengikuti polling ini. 36.000 warganet yang mengikuti pollingnya Bang Iwan Fals by Twitter. Dalam hasil polling tersebut ya, ternyata pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, atau yang lagi trennya sekarang ikonnya Amin, Amin, mendominasi dengan 76,9% suara, disusul pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 10,7% suara. Sementara Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka dengan memperoleh suara 6,6% suara. Dan opsi untuk tidak memilih dengan simbol tanda tanya, opsi yang memilih dengan simbol tanda tanya mendapat 5,9% suara. Warganet memberi berbagai komentar terkait hasil polling tersebut, terutama perform para capres dalam debat pertama. Terus apa ini ya? Komen-komentar nih ya, komen-komentarnya nih, aku baca ini komentarnya nih. Jauh bang, nomor 1 katanya, nomor 1 nih, jauh bang, nomor 1 melesat. Debat pertama ini, nomor 2 bang, ngalor ngidul dan marah-marah, nggak bisa kontrol emosi. Ini komentar-komentar daripada warganet nih yang bikin komentar. Yang nomor 3 nih lumayan, komentar seorang warganet. Ada lagi nih bang katanya. Yang penting KPU-nya jangan sampai masuk angin nih. Masih ada beberapa sesi debat lagi dan harus tetap dijaga independensinya, kata warganet nih. Tuh KPU perhatiin, woi KPU. Oke, meski sudah menggelar polling kecil-kecilan, Iwan Fals mengaku masih bingung memilih capres dan cawapres di Pilpres 2024. Nggak usah bingung Bang Iwan. Saya bingung, nomor 1 deh yang jelas, 2, 3 lanjutan ya kan, karena mengaku kenal dengan semua calon. Alasan Iwan, semua kenal dengan semua calon. Oke, itu haknya Iwan Fals, tapi mungkin nanti Iwan Fals akan
mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilih nomor 1. Insya Allah ya. Itu tadi dari polling Iwan Fals, pasangan Amin Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau singkat Amin mendapat 76,9% suara, disusul pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 10,7% suara, sementara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 6,6% suara. Jadi yang unggul di polling Iwan Fals by Twitter tetap Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan. Sekali lagi biarlah aku beri sedikit cerita untukmu. Mengapa hidup kita semakin susah? Apakah mau terus begitu? Mau tak mau kita bersama maju. Janganlah kamu ragu-ragu. Kalau ragu katakan kita maju, yang ada malah kita tertipu. Setiap pemilu jangan lagi mau untuk memilih yang itu. Saat dirayu jangan sampai tertipu. Kalau tak mau hidupmu pilu. Kini saatnya kita katakan yang kita inginkan perubahan. Janganlah mau bila lewat pemilu, yang ada hanyalah pergantian. Oke, Opa berlanjut ya. Setelah tadi kita lihat hasil polling Twitternya dari Abang Iwan Fals by Twitter, yang kita tahu bahwa polling tersebut dimenangkan oleh pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya, selanjutnya, suatu dosa kalau Opa nggak menyampaikan program-program unggulan, program unggulan dari pasangan satu Amin, pasangan dengan mengusung perubahan. Ada 10 program unggulan Amin apabila terpilih menjadi presiden. Harus ya, bismillah kita ikhtiar, bismillah ya. Ingat, jangan money politik jangan kita kenyang sebulan atau kenyang seminggu 2 minggu, laparnya 5 tahun ente. Oke, Om akan bacakan 10 program unggulan Amin apabila terpilih menjadi presiden ya. Insya Allah ini baru sementara barangkali ya. Insya Allah lebih banyak lagi katanya ya. Di antara lain, 1, pajak mobil dan motor hanya dibayar sekali saja, tidak ada perpanjangan STNK, berfungsi sama seperti KTP, artinya seumur hidup tuh ya. Nomor 2, kartu SIM berlaku seperti KTP, tidak ada perpanjangan SIM, seumur hidup juga, nggak ada perpanjangan, nggak ribet kita ya, cari calon atau bagaimana ya, cukup sekali. Menarik ini ya. Nomor 3, ini diperhatikan, BPJS akan gratis. BPJS akan gratis. Nah, cuma dengan catatan nih Pak Anies kalau menang, kita bayar aja kemarin servisnya ya, rumah sakit bertele-tele dan gimana ya, dibadakan dengan yang tunai. Kalau yang tunai, mari Pak. Kalau BPJS, bentar ya, BPJS nih, tolong servisnya rumah sakit, customer service-nya juga disamakan antara tunai dan BPJS. Nah, apalagi besok kalau Pak Anies jadi presiden akan gratis. Nah, ini secara moral, secara etika harus diberikan edukasi kepada setiap masing-masing rumah sakit. Kemudian nomor 4 adalah gratis listrik dari 1300 watt sampai 900 watt sampai 450 watt. Nah, untuk listrik dari 1300, 900 sampai 450 watt digratiskan. Kita nggak ditagih-tagih kak listrik ya, nggak deg-degan tuh bunyi taktik-taktik. 5, program PKH plus bagi penerima PKH dan atau bantuan lainnya didata ulang agar bisa merata dan adil dalam penerimaannya. 6, tanah negara dapat didirikan bangunan sekolah swasta
Sebab kalau dipakai untuk pendidikan, tanahnya tidak hilang. Tetapi kalau dipakai investor asing, tanahnya bisa hilang, dikuasai oleh orang asing. Nah, artinya tanah-tanah yang ada di Indonesia nanti lebih prioritaskan kalau memang bangunan kalau memang tanah negara sekali prioritasnya buat pendidikan. Karena kalau nggak pendidikan banyak sekali mafia-mafia tanah yang nanti tanah itu dialokasikan kepada asing. Nah, ini cakep sekali nih program ini nih. Ya, agar menghindar para mafia, lebih baik difungsikan buat pendidikan. Aset investasi generasi lebih kompleks untuk pendidikan, lebih sempurna. Oke, good buat Pak Amin, Pak Anies Rashid Baswedan. 7, pendidikan gratis. Gratis tuh pendidikan gratis nih. Ya, pendidikan. Ke-8, harga pupuk murah dan semua petani harus bisa membeli, tidak perlu kartu tani. Nggak ribet-ribet nih kalau pakai kartu tani, birokrasinya kali ya, kalau dilihat tadi itu ya. Jadi sekarang disempurnakan undang-undangnya, barangkali kalau Pak Amin nanti menang, Pak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin menang, harga pupuk memang udah flat, murah, nggak perlu pakai birokrasi, kartu lah, kartu inilah, kartu AP lah. Kemudian yang ke-8, menciptakan lapangan kerja baru agar para pencari kerja segera memperoleh tempat bekerja. Nah, ini harus janji yang manis nih Pak Anies dan Pak Muhaimin nih, jangan sampai nanti ini hanya slogan janji-janji aja nih ya. Karena dalam pemilu selalu lapangan kerja. Kenyataannya sekarang pengangguran banyak banget gitu kan ya, lebih 8 juta kalau nggak salah jumlah pengangguran dari data statistik. Kemudian yang ke-9 adalah harga sembako diturunkan menjadi murah. Yang ke-10, memperjuangkan agar haji bisa cukup hanya 10 juta rupiah. Ini dana haji 10 juta rupiah bagaimana nih? Nanti kita tanyakan ya, dana haji 10, kalau memang cukup 10 juta dana haji yang diberlakukan nanti pada Pak Anies mimpin, ya alhamdulillah Opa bisa naik haji, Allah, insya Allah. Oke, semoga pasangan itu saja tadi program 10 unggulan yang untuk sementara, mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi. Kita harapkan semoga pasangan Capres-Cawapres Amin menang satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024. Amin. Suara Anda sangat menentukan kemenangan Amin demi tercapainya impian Anda, bangsa Indonesia. Yuk kita coblos nomor 1 Anies dan Muhaimin Iskandar. Salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corong Anies nanti kembali mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.